Jadi ada oknum, ini yang oknum. Kalau oknum di mana-mana ada, di polisi juga ada oknum, di instansi ada oknum. Nah, ada oknum guru ngaji yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Nah, karena ada komunikasi yang baik dengan Babin Kamtimas, akhirnya berani melaporkan, berani speak up, dan alhamdulillah sudah ditangani oleh Sat PPA dan PPE Polres untuk penanganan lebih lanjut. Jadi kami berharap untuk tidak enggan menyampaikan informasi seperti itu. Jadi tolong Bapak dan Ibu, dan juga mungkin kami nitip pesan kepada para kiai, para mungkin juga organisasi kemasyarakat untuk juga mengawasi jangan sampai mungkin peristiwa ini juga terjadi di wilayah kita, karena misalnya perbuatan-perbuatan seperti itu tidak menutup kemungkinan ada di lingkungan terdekat kita. Tidak usah takut untuk speak up, tidak usah takut untuk berbicara. Kemudian juga Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, bahwa saat ini kita sudah menerapkan KUHP nasional yang baru, undang-undang yang baru. Jadi nasional itu yang baru, paradigmanya bukan lagi paradigma penghukuman, bukan lagi paradigma balas dendam. Kalau dulu orang misalnya melanggar hukum, masukin ke penjara, dulu kan seperti itu. Nah, kalau sekarang sebetulnya tidak seperti itu. Suatu pelanggaran hukum kemudian bisa diselesaikan secara kekeluargaan selagi itu tidak menyalahi undang-undang, karena ada beberapa kasus yang bisa diselesaikan secara kekeluargaan, istilahnya restoratif justice, RJ. Tidak harus pengadilan, cukup mungkin di tingkat kepolisian bisa didamaikan, selesai. Yang penting kedua belah pihak sama-sama merasakan keadilan. Nah, namun memang kalau kita melihat di sosial media, di terutama mungkin ya influencer, karena kalau untuk teman-teman media mainstream itu karena saya pernah jadi kasih humas, saya sangat terbuka dengan teman-teman media. Saya akan, selagi saya membuka HP dan saya bisa menjawab, pasti saya akan jawab terkait misalnya ada peristiwa yang ditanyakan. Karena kalau teman-teman dari media mainstream itu pasti akan check and balances-nya ada. Jadi saya senang, karena apa? Karena pasti akan bertanya lagi kepada misalnya Kang Fahri, Pak, betul nggak Pak Kapolsek ini ada kejadian ini? Oh ya, ini kronologi seperti ini. Tapi kalau yang influencer, karena mereka itu mungkin tidak dibekali dengan pengetahuan jurnalistik, kemudian juga tidak dibekali dengan undang-undang pers, ya kalau mereka yang penting viral, akhirnya kadang membuat kegaduhan di masyarakat. Padahal peristiwa itu belum tentu kebenaran. Contoh, ada yang berikan informasi kepada sosial media atau influencer, Pak, ya dibegal, dibegal di jalan ini. Selamat datang Pak Ustadz, silakan bergabung Pak. Oh Pak Dokter, silakan selamat bergabung Pak. Silakan, Pak. Kemudian ya karena mereka tidak punya check and balances, akhirnya langsung dinaikkan, viral. Wah benar katanya terjadi pembegalan, tanpa dikonfirmasi atau tanpa mencari informasi pembanding. Namun setelah kami melakukan penyelidikan lebih lanjut, ternyata bukan pembegalan, tapi memang ada peristiwa. Ternyata si ibu itu dia pergi belanja akad tunggal, dan itu ada rekaman CCTV-nya.